Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 781. Melihat ini, ia berkelebat warna sengit di matanya, tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan meludah seteguk darah di pedang. Tiba-tiba, tubuh pedang itu 2 kali lebih kuat. Ah! Dengan teriakan dari mulut dua orang tua akhirnya mendorong pedang terhadap Panjang Sueni selama beberapa menit. Kemudian, ia akan menusuk Lama Sueni dalam hati. Tapi sejenak, ia juga dipengaruhi oleh kekuatan rebound. Pedangnya ditikam ke samping dan masuk ke lengan Panjang Sueni ini. Bersenandung. Petik 1. Melihat ini, warna kejam di mata dua orang tua lebih kuat, dan mereka mengambil pedang di tangan mereka dalam sekejap. Puff, kemudian melihat di bawah pik seperti darah cahaya seputering. Dengan bang, lengan dari bahu Panjang Sueni ini langsung ditembak mati oleh dua orang tua dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Panjang Sueni hanya meliriknya lengan di tanah. Meskipun wajahnya tampak sangat putih, dia tidak merasa sakit sama sekali. Dia bahkan tidak bersenandung. Meskipun ia hanya mengambil pedang, dua orang tua tampaknya telah kehabisan semua kekuatan mereka. Dengan tangan longgar, pedang jatuh ke tanah. Lalu ia duduk di tanah. Kemudian ia mengambil vas porselen, menuangkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jelas, darah dari ujung lidahnya sekarang memancar keluar, yang membuatnya kehilangan banyak. Pada saat ini, wajah tiga tua itu tidak tampan. Dia masih menatap Lama Sueni dengan udara membunuh dan berkata dingin. Panjang Sueni, Anda dilindungi oleh Nagaki. Kita tidak bisa membunuh Anda, tetapi selama Anda ada untuk 1 hari, itu adalah bencana bagi klan Lama. Demi seluruh klan Lama, saya harap Anda bisa membuat keputusan sendiri. Petik 1. Dengan itu, 3 orang tua memahami pedang terbang yang jatuh di tanah, dan pedang jatuh ke tangannya. Lalu dia menyerahkan pedang untuk Panjang Sueni. Pada saat ini, mata Sueni sudah lama berada kosong dan membosankan. Dia berkata dengan suara rendah, "Jika Anda ingin aku bunuh diri, itu oke, tetapi pertama Anda berjanji suatu kondisi." Petik 1. 3 tua segera berkata, "Anda mengatakan, tidak mengatakan kondisi, 1000, aku janji." Petik 1. Mata Panjang Sueni perlahan berbalik dan jatuh pada dua orang tua yang sedang duduk di tanah pulih. Dia berkata, "Saya ingin dia mati dulu. Selama dia meninggal, aku tidak akan mengerutkan kening, dan kemudian bunuh diri." Petik 1. Anda. Kondisi ini, sejenak, membuat 3 tetua tidak akan terkejut. Adapun tua kedua, tidak menyebutkan, dia melihat Panjang Sueni dengan wajah murung. Pada saat ini, 3 orang tua mengatakan, perubahan satu syarat. Petik 1. Panjang Sueni mengatakan tanpa berpikir, saya hanya memiliki kondisi yang satu ini. Petik 1. Panjang Sueni, Anda terlalu lancang. Melihat ini, Penatua tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Dia bersorak dingin untuk Panjang Sueni, "Anda adalah orang terkutuk, kami meminta Anda untuk membuat kondisi cukup, jangan pergi terlalu jauh." Petik 1. Panjang Sueni masih saja kalimat, "Saya hanya memiliki kondisi yang satu ini." Petik 1. Lalu ia melirik 4 tua-tua, serta banyak anggota klan Lama, "Jika tidak, begitu banyak orang di sini, Anda tidak bisa membunuh saya." Petik 1. Orang-orang ini begitu penuh kebencian dan tak tahu malu. Petik 1. Pada saat ini, Wu Sunyi, yang tidak jauh, tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia harus buru-buru lebih langsung. Tapi Wu Lianzong masih menghentikannya dan berkata, "Fumigasi, jangan impulsif. Masing-masing dari 4 tua-tua memiliki kekuatan semangat setengah langkah. Setelah Anda menunjukkan diri sendiri, Anda akan berada dalam bahaya." Meskipun Panjang Sueni terputus lengan, hidupnya oke, dan pulsa naga di tubuhnya itu masih ada. Bang! Pada saat ini, ledakan besar terdengar,
yang tidak hanya menarik mata Wu Sunyi dan Wu Lianzong untuk pertama kalinya. Semua anggota klan Panjang, termasuk 4 tetua, juga melihat masa lalu. Pada saat ini, saya melihat bahwa kepompong hitam yang dibentuk oleh sutra hitam melilit Lin Ming meledak, dan sosok di dalamnya muncul secara alami. Angka ini secara alami Lin Ming. Selain itu, Lin Ming juga sepertinya utuh. Apa, itu belum mati? Pertama-tama, 3,5 monster manusia dan setengah binatang yang paling dekat dengan Lin Ming terkejut dan terkejut sejenak. Apakah bocah ini milik Xiao Qiang? Untuk sesaat, semua orang dari keluarga yang panjang menatap, dan mereka juga tampak seperti hantu. Pada saat ini, tentu saja, hanya Lin Ming yang baru saja terjadi. Memang, pada saat sutra hitam membungkusnya menjadi kepompong, 5 warna cahaya dan penutup lonceng emas terkorosi. Awalnya, dia berpikir bahwa seluruh orangnya akan terkorosi. Tapi saat itu, lampu hijau samar keluar. Lampu hijau samar secara alami berasal dari cabang misterius, kuat dan aneh. Untuk sesaat, cabang mulai menyerap sutra hitam. Akhirnya, itu sudah cukup. Kemudian, dia mendesak aura sedikit, dan membiarkan dirinya keluar dari masalah. Pada saat ini, melihat 3,5 monster manusia dan setengah binatang memandang diri mereka sendiri dengan takjub, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Tukang Anda tidak bisa membunuhku, kamu ingin membunuhku, haha, itu hanya lamunan. Ketika dia berbicara, Lin Ming secara alami tahu bahwa jika dia ingin membunuh 3 monster itu, dia harus bergantung pada cabang di tangannya. Memang benar bahwa cabang ini telah menyerap semua darah dari ledakan daging. Tidak mudah untuk berurusan dengan 3,5 monster hewan dan setengah binatang yang dibuat oleh tukang daging. Lin Ming mengambil cabang di tangannya dan menanamkan sedikit napas ke dalamnya. Segera, sedikit cahaya hijau muda keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Lin Ming bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan dan bergegas ke 3,5 monster hewan manusia dan setengah di sisi yang berlawanan. Apakah bocah ini akan mati? Melihat ini, semua orang dari keluarga naga di sekitar mereka tidak dapat membantu mencibir. Memang, dalam pandangan mereka, Lin Ming berhasil keluar dari masalah. Secara alami, dia seharusnya melarikan diri pada saat pertama. Tapi sekarang dia menyerang masa lalu. Itu tidak mencari kematian. Apa itu? Secara alami, monster dengan mulut dapat menjebak Lin Ming sekali, dan tentu saja dapat menjebak Lin Ming untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Pada saat itu, jika Lin Ming terjebak lagi, dia harus mati. Keluar dari kesulitan, dia mengambil inisiatif untuk mati. Petik 1. Untuk pertama kalinya, 3,5 monster manusia dan setengah binatang memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Tetapi saat berikutnya, mata dari 3,5 monster setengah binatang dan setengah binatang itu tiba-tiba melebar, menunjukkan warna horor ekstrim. Memang, itu adalah Lin Ming yang diselimuti cahaya hijau muda. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat, dan dalam sekejap mata, ia berada di bawah mata mereka. Kemudian sebuah adegan aneh muncul, yaitu untuk melihat cabang seperti benda di tangan Lin Ming, langsung menuju tubuh mereka. Di bawah struk seperti itu, luka dibuat pada mereka. Bab 782. Untuk luka tersebut, 3,5 manusia dan setengah monster binatang tidak peduli untuk pertama kalinya, karena tubuh mereka bisa sembuh dalam sekejap, yang kebetulan. Tapi saat ini, luka mereka tidak bisa disembuhkan. Bahkan, ada jejak cahaya hijau muda dari luka ke dalam tubuh mereka, sehingga luka cepat meluas. Ini jelas merupakan pertama kalinya bahwa situasi seperti ini telah terjadi. Untuk sesaat, bagaimana bisa 3 monster setengah manusia dan setengah binatang ini tidak merasa terkejut? Seperti untuk semua orang di sekitar, mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi pada saat ini. Memang, pada saat itu,
semua orang jelas melihat bahwa Lin Ming bergegas menuju 3,5 manusia dan setengah binatang raksasa, tetapi segera kembali ke tempat semula. Pada saat ini, 3,5 manusia dan setengah binatang raksasa berdiri masih. Bagaimana bisa orang tidak bingung dengan situasi seperti itu? Tentu, menurut pendapat semua orang, pada saat itu, bahkan jika ini 3,5 manusia dan monster setengah binatang tidak bisa membunuh Lin Ming segera, mereka harus perangkap Lin Ming lagi. Pada saat ini untuk melihat Lin Ming akhirnya keluar dari kesulitan, panjang Sueni wajah kusam, ini adalah bagaimana lebih dari secercah kemuliaan, mata sedikit ke arah Lin Ming tampak. Namun, itu saja. Apa yang dilihatnya dari mata Sueni ini lama masih keputusasaan abu-abu dan kesedihan. Dia tampak seolah-olah dia tidak pernah dicintai. Adapun Wu Sunyi dan Wu Lianzong tidak jauh, melihat bahwa Lin Ming adalah keluar dari kesulitan, Wu Lianzong secara alami lega. Namun, Wu merokok mata Yi yang misterius melintas jejak dari putus asa. Memang, ketika ia melihat Lin Ming, dia bisa melihat kekuatannya sekilas. Sebenarnya, ia memiliki 9 tingkat kondensat. Pada saat itu, ada jejak Dispirition dalam hatinya. Anda tahu, pada waktu itu, di gua kristal es di luar hutan Yuhe dari keluarga pertapa, ketika ia menerobos ke lantai 9 bidang kondensat, ia merasa bahwa kekuatannya harus lebih tinggi dari Lin Ming. Tapi bagaimana dia berpikir bahwa kekuatan Lin Ming sebenarnya mencapai lantai 9 lapangan gas kondensat. Kemudian dia juga berpikir, mungkin itu ranah yang sama kondensasi gas, dan kekuatannya harus lebih tinggi dari Lin Ming. Setelah menyerap Yuan Jing, dia membuat terobosan dalam kekuatannya, dan waktu dia menghabiskan sangat singkat, hanya seminggu. Menurut Wu Sunyi, meskipun Lin Ming adalah lantai 9 lapangan gas kondensat, kekuatan sebenarnya harus lebih rendah daripada miliknya. Tapi dia juga tidak pernah berpikir bahwa sekarang, menghadapi 3 monster ini, Lin Ming bisa keluar dari kesulitan, dan dia tidak takut sama sekali. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak akan mampu melakukannya. Awalnya, dia berpikir bahwa kali ini dia akhirnya bisa membantu Lin Ming dan menyimpan dia sekali. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Lin Ming begitu kuat sehingga dia tidak bisa menebak. Dia tidak perlu bantuan sama sekali. Pikirkan semacam ini, sejenak, Wu Sunyi bagaimana tidak merasa putus asa, hampir seperti bola ventilasi, hampir tidak datar ke bawah. Tapi ketika dia berpikir tentang orang tuanya, dia refresh. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa Wu Sunyi dan Wu Lianzong juga di klan naga. Dia memegang cabang di tangannya dan menggaruk luka pada 3,5 manusia dan monster setengah binatang. Adegan tidak mengecewakan dia. Kemudian ia melihat bahwa luka pada 3 monster setengah manusia dan setengah hewan yang berkembang pesat. Tak perlu dikatakan, Lin Ming bisa juga dengan jelas merasakan bahwa napas dalam 3,5 manusia dan setengah monster hewan itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan dan berjalan langsung menuju cabang di tangannya. Atau tepatnya, itu adalah cabang di tangannya, yang dengan cepat menyerap nafas 3,5 manusia dan setengah monster binatang. Pada saat ini, Lin Ming lega melihat bahwa 3 monster setengah manusia dan setengah hewan yang masih shock. Kemudian ia mengambil serius melihat cabang di tangannya. Memang, setelah menyerap semua darah tukang daging, cabang ini telah berubah, dan Lin Ming berencana untuk kembali ke rumah lama Sueni untuk memiliki tampilan yang serius. Tetapi tidak ada yang berharap bahwa Long Sueni telah menghilang, dan kemudian dia datang ke klan naga. Dan Lin Ming hanya dapat memanfaatkan waktu ini untuk melihat serius. Dengan cara ini, wajah Lin Ming terkejut, dan dia bergumam, apa ini? Memang, pada saat ini, kita dapat melihat bahwa ada 3 sisik lagi di permukaan cabang panjang 78 cm ini. Ini skala nyata. Itu tidak terbentuk oleh penampilan tiba-tiba garis di permukaan cabang-cabang. Lin Ming dapat merasakan kekerasan dan ketajaman skala ketika ia meraihnya. Kemudian,
Lin Ming mencoba memecahkan timbangan di tangannya. Dalam perasaan Lin Ming, sisik tampaknya tidak turun sama sekali. Selain itu, Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa dengan napas terus-menerus dari 3 monster hewan dan setengah binatang ke dalam cabang, ketiga sisik tiba-tiba muncul di permukaan cabang, juga memancarkan cahaya hitam pingsan. Cahaya hitam juga memberi Lin Ming perasaan berdebar. Tampaknya ada 3 sisik di permukaan cabang, yang memang hal yang baik. Petik 1. Lin Ming secara alami merasakan jejak sukacita di dalam hatinya. Pada saat ini, teriakan desibel tinggi terdengar, yang menarik mata Lin Ming. Segera setelah Lin Ming melihatnya, dia melihat kepala-kepala kuda di antara 3,5 monster manusia dan setengah binatang, yang tubuh besar itu sepertinya runtuh di tanah. Untuk sementara waktu, seluruh tanah bergetar dengan keras. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Awalnya, ketika kami melihat 3,5 monster manusia dan setengah hewani tidak bergerak, semua orang bingung. Pada saat ini, ketika kami melihat monster dengan kepala dan kuda itu tiba-tiba jatuh, mereka semua, termasuk 4 tetua, bahkan lebih bingung. Ada apa? Apakah monster itu tiba-tiba mati? Itu tidak mungkin. Aku pasti terluka ketika aku bertarung dengan penatua dan 4 tetua sebelumnya. Sekarang aku tidak bisa mendukungnya. Petik 1. Dalam kalimat terakhir, hampir semua anggota klan Panjang setuju. Memang, di mata semua umat Long, Lin Ming tidak bisa melakukan ini. Kekuatan Lin Ming tidak sekuat salah satu dari 4 tetua. Bahkan para penatua dan 4 tetua terluka di tangan 3,5 monster manusia dan setengah binatang. Secara alami, di mata semua orang, beruntung bahwa Lin Ming tidak mati di tangan 3,5 monster manusia dan setengah binatang buas ini. Bagaimana dia bisa berurusan dengan 3,5 monster manusia dan setengah binatang setengah ini? Tetapi para penatua dan 4 tetua tidak dapat membantu saling memandang. Memang, apakah kedua orang telah menyebabkan kerusakan pada 3,5 monster manusia dan setengah binatang? Mereka secara alami tahu di hati mereka bahwa mereka belum. Apakah itu? Penatua dan 4 tetua tidak dapat membantu saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. Bab 783. Memang, keduanya memiliki dugaan bahwa Lin Ming bertanggung jawab atas jatuhnya monster yang tiba-tiba. Karena baru saja semua orang melihat bahwa Lin Ming bergegas menuju 3,5 monster setengah dan setengah binatang, meskipun kami tidak melihat apa yang dilakukan Lin Ming kepada 3,5 monster buas setengah dan setengah binatang. Tetapi dalam sekejap, Lin Ming kembali ke tempat aslinya utuh, seperti yang Anda lihat. Terlebih lagi, pada saat itu, 3,5 monster manusia dan setengah binatang juga kelabing dan tak bergerak, dan semua orang melihat mereka. Secara alami, pada saat itu harus berupa Lin Ming yang melakukan sesuatu kepada 3 monster manusia dan setengah binatang ini, tetapi kami tidak melihatnya. Sutra. Saat berikutnya, suara napas dingin terdengar lagi, yang juga merupakan cara untuk melihat para penatua dan 4 tetua ke arah Lin Ming. Ketika mereka melihatnya seperti ini, mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil napas yang sejuk, sama seperti semua orang naga di sekitar mereka. Memang, saya melihat kepala kuda kepala monster seperti bukit. Tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, hanya ada 1 kulit dan 1 kerangka yang tersisa. Ya Tuhan, ada apa? Petik 1. Di sini, bagaimana situasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat adegan seperti itu, untuk sementara waktu, semua orang sangat terkejut pada saat yang sama, tetapi juga bingung. Secara alami, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui jawabannya kecuali Lin Ming. Mata penatua juga menunjukkan kengerian, dan dia bergumam, apa yang dilakukan bocah ini terhadap kepala kuda kepala, dan bagaimana monster tubuh kepala kuda ini menjadi seperti ini dalam sekejap. Untuk sesaat, 2 mata penatua juga berkedip dengan warna horor yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini,
ia juga secara tidak sadar melihat Long Xueni dan Leng Lingxiang. Adalah melihat Long Xueni masih penampilan yang membosankan, seolah-olah telah kehilangan jiwa. Dan Leng Lingxiang diserang oleh 3 tetua. Dia terluka dan masih duduk bersila untuk sembuh. Memang, jika Lin Ming tahu bahwa dia tiba-tiba menyerang Long Xueni dan Leng Lingxiang, ia secara alami tahu bahwa hidupnya akan dibekukan saat itu. Untuk sementara waktu, kedua tetua memikirkannya dan tidak memikirkan penanggulangan yang baik. Monster dengan mulut semua juga jatuh. Pada saat ini, ada seru lain. Benar saja, monster dengan mulut semua juga jatuh. Sama seperti monster dengan kepala dan tubuh kuda, tubuh layu instan, hanya menyisakan kulit dan kerangka. Bang! Pria gurita juga jatuh. Pada saat ini, sebelum semua orang dari klan naga di sekitar mereka terkejut, dengan ledakan, berat badan jatuh ke tanah, dan pria gurita juga jatuh ke tanah, hingga ujung yang sama. 3,5 monster manusia dan setengah binatang ini masih penuh dengan kabut sampai 1 detik sebelum mereka mati. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sama sekali. Dalam perasaan mereka, daging dan darah mereka tampaknya dihisap oleh kekuatan surgawi, dan mereka kalah dengan cepat. Kecepatannya cukup cepat untuk membuat mereka gemetar. Dalam sekejap mata, mereka hanya memiliki kulit dan kerangka. Pada saat ini, melihat 3 skin dan 3 kerangka di tanah, bahkan Lin Ming tidak bisa menahan perasaan bingung. Memang, perubahan 3,5 manusia dan setengah binatang sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi terhadapnya. Awalnya, dia berencana untuk pergi mencari nafkah, dan kemudian bertanya bagaimana mereka masuk ke klan naga. Dia, Long Xueni dan Leng Lingxiang bisa membersihkan kecurigaan itu. Tapi sekarang, karena 3,5 monster manusia dan setengah binatang ini tidak bisa mati lagi, Lin Ming tidak peduli lagi. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia datang ke Long Xueni dan 4 tetua ketika dia muncul. Ketika Lin Ming muncul, semua anggota klan panjang sepertinya melihat hantu. Mereka terkejut dan mundur satu demi satu. Sepertinya jika mereka melambat sedetik, mereka akan berakhir seperti 3,5 monster manusia dan setengah binatang. Lin Ming pertama kali melirik tetua dan penatua keempat, dan melihat bahwa mereka telah pulih, dan mereka tidak terlihat seperti mereka terluka sama sekali. Kemudian Lin Ming melihat Long Xueni. "Sister Long, ada apa dengan lenganmu?" Pada saat itu, wajah Lin Ming berubah dan dia berseru. Pada saat yang sama, ada cahaya dingin di matanya. Memang, dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Long Xueni telah kehilangan lengan. Setelah satu pertanyaan, Lin Ming juga memiliki semangat pembunuhan dan mengirimkannya. "Sister Long, apa yang terjadi?" Selanjutnya, Lin Ming juga merupakan flash, datang ke sisi panjang Xueni, mata menatap Long Xueni, kata oleh Wot bertanya. Mendengar kata-kata Lin Ming, yang paling gugup saat ini tidak diragukan lagi adalah penatua kedua, karena lengan Long Xueni diambil olehnya. Tetapi pada saat itu, Lin Ming sudah terjebak. Menurutnya, Lin Ming tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa bahkan para penatua dan 4 tetua bukan 3,5 pria dan setengah binatang lawan, dan mereka anehnya ditanam di tangan Lin Ming. Jika dia bisa tahu ini, dia tidak akan berani berperang melawan Long Xueni atau Leng Lingxiang bahkan jika dia terbunuh. Bagaimanapun, Lin Ming juga memiliki setengah dari Dragon Ki, yang merupakan semacam musuh alami untuk klan panjang. Untuk sementara waktu, kedua tetua itu memandang Long Xueni secara alami. Mereka sangat gugup sehingga mereka hampir lupa bernafas. Mereka takut panjang Xueni tiba-tiba akan menatapnya. Tapi untungnya, dia bisa lega melihat Long Xueni mengguncang kepalanya. "Lin Ming, jangan khawatir tentang aku baik-baik saja." Petik 1. Tidak. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mencibir. "Sister Long, kau kehilangan salah satu lenganmu. Apakah itu oke?" Secara alami, Lin Ming dapat melihat dengan jelas ketika dia berbicara.
Pada saat ini, Long Xueni tidak memiliki kecemerlangan di matanya. Dia sepertinya tidak bisa dicintai. Secara alami, tidak peduli seberapa bodoh Lin Ming, dia tidak akan percaya 3 kata, "Aku baik-baik saja," di mulut Long Xueni. Untuk sesaat, Long Xueni masih diam dan tidak berbicara. Wajah Lin Ming tenggelam. "Sister Long, jangan takut. Meskipun berada di tanah klan naga, aku tidak takut akan hal itu. Selain itu, hanya orang-orang dari klan naga. Anda memberitahu saya siapa yang melakukannya. Saya akan bertanya dia untuk menggandakannya dan memintanya untuk mengambil nyawanya untuk membayarnya." Petik 1. Lin Ming, aku lelah. Aku hanya ingin pergi dari sini. Petik 1. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, tiba-tiba, Long Xueni tampaknya kehilangan minat pada segalanya. Dia telah kehilangan minat pada semua jenis orang dan balas dendam. Pada saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat itu, dan kemudian tidak peduli apa, dia tidak akan pernah masuk. Melihat penampilan Long Xueni, Lin Ming mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Kemudian, matanya menyapu orang-orang Longxi di sekitarnya, terutama pada 4 tetua. "Siapa yang melakukannya?" Kemudian, tanya Lin Ming. Ada semangat membunuh yang kuat dalam pertanyaan ini, yang dikirim. Untuk sementara, belum lagi anggota klan panjang lainnya, bahkan wajah 4 tetua tidak bisa membantu tetapi berbalik pucat. Bab 784. Penatua 2, apakah kamu melakukannya? Untuk sesaat, melihat wajah semua orang menjadi putih, Lin Ming akhirnya melihat luka yang patah di bahu Elder, memperbaikinya pada tubuh Elder, dan bertanya. "Jadi, bagaimana jika aku melakukannya?" Petik 1. Tetapi pada akhir kalimat, penatua kedua menelannya. Memang, menghadap Lin Ming dengan pandangan membunuh, dia tidak ragu bahwa selama dia berani mengatakan ini, Lin Ming akan melepaskan denyut nadi tanpa ragu-ragu, dan kemudian langsung menamparnya sampai mati. Long Xueni juga anggota klan panjang. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Dua penatua juga skop keras mengatakan, hati juga gugup, hampir ingin melompat keluar dari tenggorokan, mata juga tidak bisa membantu tetapi melirik Long Xueni. Lihat Long Xueni masih diam, hatinya hanyalah lega. Ketika dia melihat bahwa Lin Ming masih agresif, dia mulai mempertanyakan. Penatua tidak bisa melihatnya lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Ming. "Nama Anda Lin Ming, bukan?" "Lin Ming, ini adalah masalah internal dari klan panjang kami. Sebagai orang luar, Anda tidak memenuhi syarat untuk campur tangan." Petik 1. 3 penatua juga berbicara dan berkata dengan dingin, "Memang, itu masalah dalam klan lama. Apa yang kamu ingin lakukan orang luar? Sekarang kamu telah menyerap setengah dari naga-naga dalam tubuh Long Xueni, dan kamu punya apa Anda ingin, apalagi yang ingin Anda lakukan?" Petik 1. Bersenandung. Penatua kedua mendengus dengan dingin, menatap Lin Ming dan berkata, "Mengapa, Nak, apakah Anda benar-benar ingin memusnahkan klan panjang? Jika tidak, silakan pergi sekaligus." Petik 1. Memang, itu tak berdaya bagi penatua kedua dan penatua ketiga untuk mengatakan hal seperti itu. Jika mereka dapat membunuh Lin Ming, mereka tidak bisa mengatakan hal seperti itu kepada Lin Ming seolah-olah mereka mengirim Allah wabah. "Apa yang terjadi di dalam dirimu?" Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Tiba-tiba dia menjangkau Long Xueni dan memegang tangannya di telapak tangannya. Sentuhan ini, dingin yang tak tertandingi, juga membuat Lin Ming mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia lebih yakin bahwa Long Xueni tidak akan benar-benar baik-baik saja. Saat dia dipegang oleh tangan Lin Ming, tubuh Long Xueni secara tidak sadar kaku. Secara tidak sadar, dia juga ingin melepaskan tangan Lin Ming. Tetapi pada saat itu, telapak tangan Lin Ming hangat, luas dan kuat. Dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Bahkan pada saat itu, ada jejak kehangatan yang datang dari telapak tangan Lin Ming dan langsung menyebar ke semua anggota tubuhnya. Untuk sementara waktu,
itu membuatnya merasa lebih baik. Bahkan, ini hanya masalah 2 atau 3 detik. Saat berikutnya, Long Xueni juga muncul beberapa tak berdaya, hanya bisa membiarkan Lin Ming memegangi tangannya. Pada saat ini, Lin Ming membutuhkan waktu lama. Xueni melirik perlahan melewati klan panjang dan 4 tetua, dan kemudian mengatakan kabar dengan kata, "Bisnis Long Xueni adalah bisnis saya. Long Xueni adalah wanita saya." Petik 1. Kata-katanya keluar dengan kuat dari mulut Lin Ming. Dalam sekejap, Long Xueni sangat terdiam dan tidak sadar berkata secara rahasia, "Saya tidak akan berjanji untuk menjadi wanita Anda jika saya menjadi wanita Anda." Pada saat ini, Wu Yanyi dan Wu Lianzong, yang melihat adegan seperti itu di sudut tidak jauh, juga terdiam. Adapun Wu Sunyi, dia tidak bisa menahan giginya. Orang ini, bagaimana dia bisa menjadi wanita cantik? Mereka mengatakan itu wanitanya. Bukankah dia takut mati karena kelelahan? Di sebelah Wu Lianzong, dia bisa merasakan api Wu Sunyi dengan jelas. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Sunyi?" Setelah bernafas dalam, Wu Sunyi terlihat sangat dingin, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku baik-baik saja." Petik 1. Meskipun Wu Sunyi berkata begitu, Wu Lianzong tidak bisa melihat Wu Sunyi lebih banyak. Memang, dia jelas mendengar apa yang dikatakan Lin Ming. Pada saat ini, mendengar kata-kata Lin Ming, semua orang, termasuk 4 tetua, menatap Lin Ming aneh. Bocah itu keluar dari pikirannya. Petik 1. Itu benar. Seluruh klan panjang tidak tahu bahwa Long Xueni adalah bencana. Dia tidak bisa memiliki pria sepanjang hidupnya. Petik 1. Memang, siapapun yang terlibat dengan Long Xueni akan mati. Petik 1. Banyak anggota klan panjang tidak dapat membantu bergumam. Siapa bilang Long Xueni adalah bencana? Secara alami, tidak ada alasan mengapa Lin Ming tidak dapat mendengar komentar mendadak ini. Wajahnya tenggelam, matanya melintas, dan dia perlahan-lahan menatap kerumunan. Di muka mata Lin Ming, semua orang secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat Lin Ming. Tetapi pada akhirnya, mata Lin Ming tertuju pada seorang pria di awal 20-an, dan kemudian dia tersenyum dingin. "Apakah Anda mengatakan itu?" Seolah-olah dia bisa merasakan mata Lin Ming. Menusuk wajahnya seperti kerucut es, pria itu mengangkat kepalanya secara tidak sadar, lalu menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata berulang kali, bukan aku, aku tidak." Mengatakan itu, berpikir aku bodoh. Tapi segera, Lin Ming mendengus dengan dingin, dan kemudian meraih pria itu dengan satu tangan. Tiba-tiba, pria itu terbang keluar dari kerumunan dan datang ke Lin Ming. Kemudian dia dicekik oleh Lin Ming. "Bocah, hentikan." Petik 1. "Bocah, kamu terlalu arogan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Lihat, 2 penatua dan 3 penatua tidak bisa membantu tetapi minuman dingin pertama. Lin Ming adalah tampilan ringan, kataku, Long Xueni adalah wanita saya, yang berbicara tentang wanita saya di belakang saya, yang menyinggung saya, siapa musuh saya. Sebelum kata-kata musuh terdengar, Lin Ming mulai mengerahkan dirinya sendiri. Saat berikutnya, dengan teriakan dari mulut pria itu terbang di parabola. Ada juga ledakan keras. Saya melihat bahwa pria itu sudah banyak menabrak tanah. Untuk sesaat, saya tidak tahu apakah pria itu sudah mati atau tidak. Bagaimanapun, sekilas, semua orang tidak melihat pria itu bergerak. Melihat adegan seperti itu, semua orang dari klan lama tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ketakutan mereka. Mereka melangkah mundur dan jauh dari Lin Ming. Adapun 4 tetua, wajah mereka sangat biru. Mereka ingin makan Lin Ming hidup-hidup. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan senyum. "Siapa yang berani memarahi wanita saya di belakang, saya berjanji untuk tidak membunuhnya." Petik 1. Lin Ming, kamu sangat arogan. Petik 1. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki naga-naga di tubuhmu, kami tidak bisa membantumu.
Kamu menunggu pemimpin klan keluar. Kamu dan Long Xueni sudah mati. Petik 1. Lin Ming masih belum terburu-buru. Dia tersenyum dan berkata, Penatua, kamu terlalu tidak berterima kasih. Aku hanya membantu kamu memecahkan 3,5 monster binatang dan setengah binatang. Kalau tidak, kamu semua sudah mati sekarang. Petik 1. Bab 785. Kamu, Penatua tersedak dan tidak bisa berbicara. 3 tetua mendengus dan berkata, 3,5 monster binatang dan setengah binatang itu awalnya dibawa olehmu. Anda mengarahkan dan bermain, dan Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda menyelamatkan kami. Itu tidak tahu malu. Petik 1. Tidak tahu malu. Apakah kamu berbicara tentang gigi? Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan menunjukkan gigi putihnya. Lalu wajahnya tenggelam. Lin Ming berkata kepada 3 tetua, bagus. Karena kamu sangat berisik, aku akan membantumu. Petik 1. Sebelum kata-kata terdengar, Lin Ming mengeluarkan tangannya. Dia melintas dan merentangkan tangannya. Dengan satu tangan, ia menggenggam kerah ketiga tetua. Kemudian, sisi lain terangkat tinggi, dan tiba-tiba itu dikipasi. Adalah untuk melihat bahwa di mata semua orang, dengan keras, tamparan Lin Ming sudah solid di wajah ketiga tetua. Tamparan ini, juga tampak sangat berat, jelas untuk melihat, 3 penatua yang setengah wajah, segera merah bengkak. Pada saat yang sama, POOF, 3 mulut tua mengeluarkan beberapa gigi. Terpayah, terpana. Pada saat ini, semua orang tua terkejut, dan semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Sulit dipercaya apa yang terjadi. Memang, di antara klan panjang, keempat tetua bukan hanya pemimpin klan, tetapi juga keberadaan 1 orang di bawah dan 10.000 orang di atas. Semua orang sangat hormat dan kagum. Bagaimana mungkin ada yang berani menyinggung? Tapi sekarang bagus. Dalam pandangan penuh publik, ketiga tetua itu ditampar di wajah. Untuk sesaat, gigi mereka keluar. Bergigi. Itu juga pada saat ini semua klan naga bereaksi bahwa gigi ini tidak memalukan. Lin Ming akan menamparkan gigi 3 tetua. Memikirkan hal ini, warna ketakutan di mata semua orang secara alami lebih kuat. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Dalam pendapat semua orang, tidak ada yang bisa melakukannya, bahkan jika itu adalah pemimpin 6 sekolah besar. Tapi sekarang seorang anak muda berusia awal 20-an telah melakukan hal seperti itu. Untuk sesaat, semua orang tidak sedikit takut. Anak jalang, hentikan. Petik 1. Satu wajah hampir menjadi bengkok. Penatua meraung. Dia penuh dengan semangat membunuh. Tinjunya dibungkus dengan aura lokal yang kuat, jadi dia menabrak Lin Ming. Bersenandung, tetapi Lin Ming hanya memberikan ham yang dingin dan mengirimkan denyut naga kecil. Pada saat itu, tubuh Elder berhenti. Kemudian Lin Ming menendang dan menendang Penatua Zongda di dada. Ah! Secara tidak sadar, sebuah teriakan keluar dari mulut Elder, dan seluruh orang terbang seperti parabola, tetapi dia masih sangat kuat. Sama seperti dia akan pergi ke tanah, dia berbalik di udara dan jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, wajahnya tak berdaya, dan matanya melintas dengan rasa takut. Memang, pada saat itu, napas naga-naga dari Lin Ming tampaknya membuat jiwanya bergetar tak terkendali. Untuk sesaat, dia tidak berani bergerak. Banyak hal yang tidak berterima kasih. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan, saya menyelamatkan Anda dan berteriak pada saya. Saya benar-benar berpikir bahwa saya memiliki kesabaran yang baik dan tidak bisa melakukannya. Petik 1. Dengan tamparan, sebelum suara kata-kata Lin Ming jatuh, dia menamparkan sisi lain dari wajah Elder. Puff, tamparan ini tidak ringan. Kali ini, separuh gigi lainnya dari ketiga tetua disemprotkan. Setelah melihatnya sedikit, Lin Ming mengangguk dengan kepuasan, "Yah, kamu benar-benar tidak punya gigi sekarang." Kemudian,
Begitu dia melepaskan tangannya, ketiga tetua itu runtuh di tanah seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan. Untuk sesaat, matanya penuh darah, menatap Lin Ming. Dalam hal ini, wajah Lin Ming tidak menyetujui warna itu, cahaya berkata, ingin balas dendam. Kamu ingin membunuhku. Aku akan menunggu, tapi sekarang, aku punya pertanyaan untukmu. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengangkat kakinya dan tiba-tiba jatuh di wajah ketiga tetua. Sutra. Melihat adegan seperti itu, semua orang Longxi di sekitar menarik napas. Orang ini kejam, terlalu kejam. Pada saat yang sama, keputusasaan di mata semua orang menjadi lebih intens. Setiap orang memiliki ide yang sama, hari ini, apakah bocah ini akan memusnahkan klan lama? Benarkah klan panjang akan dimusnahkan? Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa semua orang tiba-tiba memiliki ide seperti itu. Dia memandang ke bawah pada tiga tetua dan bertanya, siapa yang memotong lengan Long Xueni, kan? Kali ini, ketiga tetua menggelengkan kepala mereka. Lin Ming mengangguk dengan jejak kepuasan. Bagus. Biarkan aku bertanya padamu pertanyaan lain, Penatua. Tiga tetua menggelengkan kepala mereka lagi. Mendengar ini, Penatua kedua tidak bisa mendengarkan lagi. Dia hampir takut sampai mati. Tangan Lin Ming, dia dapat melihat dengan jelas, apakah itu tendangan ke Penatua terbang keluar, atau langsung mengipasi tiga tetua penuh gigi. Dalam pandangannya, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Lin Ming kejam, pasti akan melakukannya bunuh dia tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan apapun. Dia tidak menunggu Lin Ming bertanya lagi. Tiba-tiba, ada flash di matanya. Dia meluruskan aura lokal terkuat dan bergegas ke Long Xueni. Kali ini, dia tidak ingin membunuh Long Xueni, tetapi untuk mengambil Long Xueni. Tapi idenya bagus, tapi dia ditakdirkan untuk gagal. Memang, Lin Ming telah lama berjaga-jaga melawannya. Jadi pada saat momentumnya tiba-tiba terpancar, Lin Ming pindah, dan dengan kecepatan lebih cepat, dia tiba-tiba berdiri di depan Long Xueni. Kemudian, senyum muncul di wajah Lin Ming. Penatua 2, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Ming muncul seperti hantu. Dia sangat takut bahwa kedua tetua berteriak tanpa sadar. Kakinya hampir melunak. Tetapi saat berikutnya, dia bahkan lebih putih. Memang, saat ini adalah untuk melihat bahwa tangan Lin Ming telah menggenggam satu-satunya lengannya yang tersisa. Tentu saja, dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Ming, dan jiwanya hampir takut. Dia tidak bisa mengurus apapun, berseru, jangan mematahkan lenganku, jangan, Namun, ketika sebuah kalimat pertama kali diucapkan, itu digantikan oleh teriakan yang gemetar. Memang, tanpa ragu-ragu, Lin Ming dengan tegas mematahkan satu-satunya lengannya yang tersisa. Sikat sekali, ini sekali seputar klan-klan panjang semua tidak berani tinggal lagi, meninggalkan burung dan binatang yang tersebar, berlari tiba-tiba tanpa jejak. Sepertinya jika Anda melambat satu setengah-setengah, orang yang lengannya robek oleh Lin Ming akan seperti mereka. Lin Ming, pada saat ini, melihat bahwa lengan yang tersisa dari penatua kedua juga dirobek oleh Lin Ming, Long Xueni tidak bisa membantu tetapi berbicara, seolah-olah dia ingin membujuk penatua kedua untuk melepaskannya. Tapi begitu dia memanggil, dia berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi kepadanya bahwa klan panjang itu tampaknya tidak ada hubungannya dengannya. Dia sepertinya tidak peduli apapun tentang apa yang akan terjadi pada klan panjang dan apa yang akan terjadi pada klan panjang. Bab 786. Melihat bahwa Lin Ming masih membunuh, empat tetua yang diam akhirnya berbicara dan berkata kepadanya. Lin Ming, bahkan jika dua penatua melakukan ribuan kesalahan, sekarang dia telah dihukum. Dia telah kehilangan lengannya dan harus memaafkan orang lain. Empat tetua selalu baik. Lin Ming menyela keempat tetua dan berkata, aku bisa melihat bahwa kamu adalah satu-satunya di antara empat tetua klan panjang. Aku mendengar apa yang kamu katakan, tapi aku minta maaf, keduanya tetua harus mati.
Bahkan jika immortal datang, dia tidak bisa diselamatkan. Adapun kepala klan naga Anda, itu bahkan lebih. Pada titik ini, wajah Lin Ming tiba-tiba bergerak, dan dia tidak terlihat jauh. Lalu dia berkata kepada empat tetua, Elder Four, ada begitu banyak suara di klan naga. Pemimpin klan Anda harus keluar bahkan jika ada sesuatu yang besar. Tapi sekarang, patriarkimu belum keluar. Tidakkah kamu pikir itu aneh? Petik 1. Mendengar ini, cukup yakin, empat wajah Elder berubah. Kemudian dia melihatnya tidak jauh, dan wajahnya menjadi bermartabat. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Empat penatua, tampaknya di samping 3,5 monster setengah dan setengah binatang, ada orang lain yang diselenggarakan oleh aliansi penghancuran dunia yang telah memasuki klan naga. Sekarang, mereka harus bertarung dengan pemimpin klan Anda. Anda tidak peduli dengan urusan saya di sini. Saya sarankan Anda bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Petik 1. Memang, pada saat itu, Lin Ming tiba-tiba merasa ada beberapa gelombang napas yang kuat tidak jauh. Tampaknya napas ini setidaknya memiliki kekuatan untuk mengubah semangat. Pada saat ini, ketiga tetua di tanah juga berdiri, dan wajahnya juga berubah. Memang, dia juga merasakan arahnya, mengirimkan beberapa fluktuasi napas yang sangat kuat. Kemudian, ketiga tetua menghindari dan pergi dulu. Mereka bahkan tidak berani melihat Lin Ming. Demikian pula, mereka bahkan tidak melihat dua tetua. Kemudian penatua pergi. Adapun penatua keempat, setelah melihat penatua kedua dengan tampilan yang sedikit rumit, ia memutuskan untuk tidak mengurus kehidupan atau kematian penatua kedua. Bahkan, dia ingin mengurusnya, tetapi dia tidak bisa, dan kemudian dia melintas dan menghilang di pandangan Lin Ming. Keputusasaan, dua penatua kali ini benar-benar putus asa. Dia melihat Lin Ming dengan terlihat horor. Jika ada pengobatan penyesalan di dunia, tidak peduli berapa harganya, ia harus mendapatkannya. Sejenak, Lin Ming tidak membunuh kedua tetua. Sebaliknya, dia memandang Long Xueni dan berkata, Sister Long, kedua tetua sekarang diserahkan kepadamu. Petik 1. Untuk sesaat, tampilan Long Xueni sedikit rumit. Melihat ini, penatua kedua tampaknya melihat secercah harapan untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa peduli. Dengan engah, dia berlutut langsung ke Long Xueni, dan kemudian berteriak. Long Xueni, kita semua adalah umat Long. Kamu bisa melihat bahwa kita adalah orang yang sama. Maafkan aku kali ini. Petik 1. Melihat penatua memohon belas kasihan, sesaat, Long Xueni merasakan ketidakjelasan dalam hatinya. Artinya, beberapa saat yang lalu, penatua itu masih membunuh, bersumpah sampai mati, dan ingin membunuhnya. Tetapi dalam sekejap mata, kehidupan kedua tetua jatuh ke tangannya. Sebelumnya, dia bertekad untuk membunuh penatua kedua untuk membalas orang tuanya. Tapi sekarang, penatua kedua ada di depannya. Untuk sesaat, dia tidak bisa melakukannya. Melihat ini, kedua tetua tampaknya telah melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka hampir menangis dan menangis. Long Xueni, aku bersumpah, jika kamu mengampuniku kali ini, aku akan memperlakukanmu sebagai orang naga, dan tidak lagi menganggapmu sebagai bintang bencana, bencana orang naga. Selain itu, saya tidak punya senjata dan telah dihukum. Saya orang yang tidak berguna. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Jika Anda membunuh saya, orang tua Anda tidak akan bertahan, akankah mereka? Tetapi ketika dia mengatakan itu, kedua tetua tiba-tiba berteriak. Lin Ming, kamu, sejenak, Long Xueni juga memandang Lin Ming dengan takjub. Memang benar bahwa ketika dia melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba bergerak, dia bertepuk tangan langsung di kepala kedua tetua. Dengan teriakan datang dari mulut Elder, ada darah di atas kepala lelaki tua itu. Matanya terbuka lebar, dan dia tampak mati di matanya. Kemudian, dengan bang, penatua kedua jatuh ke tanah. Melihat Long Xueni melihat dirinya dengan takjub, Lin Ming juga berkata dengan wajah serius.
Penatua kakak, Anda harus tahu bahwa ada semacam sifat manusia di dunia ini, yang mudah untuk berubah dan sulit untuk berubah. Dia bertanya sekarang. Setelah Anda memberinya kesempatan, dia akan memikirkan aib hari ini, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk membalas dendam. Tentu saja, saya tidak takut pada balas dendam sesepuh kedua, tetapi kakak perempuan lama, Anda harus memikirkannya untuk Tong-Tong, kan? Petik 1. Melihat Lin Ming menyebut Zhou Yitong, tubuh Long Xueni terkejut. Tampaknya matanya dipulihkan saat ini. Juga ingat sebelum segala macam pengalaman psikologis, dia bukan karena ketakutan dari keringat dingin. Memang, jika dia benar-benar mati dan bunuh diri, bagaimana dengan Zhou Yitong? Dia tidak bisa peduli dengan seluruh klan naga, atau perubahan apa yang akan ditemui seluruh klan naga, tetapi Zhou Yitong, dia tidak peduli. Di hati Long Xueni, Zhou Yitong adalah satu-satunya relatifnya. Memikirkan hal ini, Long Xueni mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, "Terima kasih, Lin Ming. Untungnya, Anda ada di sini. Kalau tidak, saya akan melakukan sesuatu yang salah dan konsekuensinya akan tak terbayangkan." Petik 1. Senyum Lin Ming, dengan sengaja berkata, "Sister Long, kamu sopan bagiku, kamu adalah wanitaku." Petik 1. Long Xueni tidak bisa tidak melihat marah. Dia menatap Lin Ming dan berkata dengan marah, "Lin Ming, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan mengubah wajah saya." Petik 1. Lin Ming berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya, dan sekarang semua orang lama telah mendengarnya, dan semua orang tahu bahwa Anda adalah wanita Lin Ming saya." Petik 1. Ini, Long Xueni merasa bahwa dia akan kalah dari Lin Ming. Lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba gelap. Melihat ini, Lin Ming juga serius dan bertanya, "Sister Long, ada apa? Apakah ada sesuatu di benakmu? Katakan saja padaku. Aku akan membaginya untukmu." Petik 1. Long Xueni mengatakan dengan suara yang tenang, "Kondisi fisikku, kau tahu, aku tidak bisa datang ke bibiku. Aku bukan wanita sejati. Aku tidak memenuhi syarat untuk memiliki kekasih." Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming sedikit mengerutkan kening sebentar. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Kakak perempuan lama, benar-benar mentransfer naga-naga di tubuhmu, bukankah itu oke?" Kata-kata ini membiarkan wajah Xueni yang panjang tiba-tiba berubah, berkata, "Tidak, aku tidak bisa mentransfer nadi naga di tubuhku." Petik 1. Adapun mengapa itu tidak dapat ditransfer, Lin Ming tidak ingin bertanya Long Xueni lagi. Kemudian, dia pergi untuk memeriksa situasi Leng Lingxiang. Setelah Leng Lingxiang telah menyembuhkan dirinya sendiri, itu baik-baik saja saat ini. Ingin pergi. Kemudian, sama seperti Lin Ming akan pergi dengan Leng Lingxiang dan Long Xueni, sebuah suara tampaknya berdering di langit, dan seorang sosok telah muncul di depan 3 Lin Ming dari udara tipis. Bab 787. Liao Chaohan. Ketika Leng Lingxiang memperbaiki matanya, dia mengenali sosok itu untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membantu berseru. Untuk sesaat, wajahnya juga menunjukkan jejak ketegangan. "Oh." Melihat ini, Lin Ming bertanya kepada Leng Lingxiang, "Apakah kamu kenal pria ini?" Memang benar bahwa angka ini adalah pria paruh baya. Lin Ming dapat merasa bahwa kekuatan pria ini tak terduga, dan setidaknya memiliki kekuatan realm spirit setengah langkah. Selain itu, mata orang lain penuh dengan dingin dan membunuh, dan tampaknya memiliki dendam terhadapnya. Namun, Lin Ming yakin bahwa dia tidak tahu pria yang tiba-tiba muncul di depannya. Untuk sesaat, Leng Lingxiang terlihat lebih gugup. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Pria ini adalah ayah Liao Jianqi dan wakil kepala sekolah-sekolah Qingcheng." Petik 1. Oh, ayah Liao Jianqi, wakil pemimpin sekolah Qingcheng. Sejenak, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa pria ini adalah ayah Liao Jianqi. Tidak heran matanya penuh dengan dingin dan membunuh. Pada saat yang sama, hati Lin Ming juga bergerak.
Diperkirakan bahwa orang-orang yang diselenggarakan oleh Anti-World League akan memasuki klan naga, yang juga merupakan pekerjaan pria itu. Memang benar bahwa Liao Jianqi dan tukang daging saling kenal sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa pria ini, yang adalah ayah Liao Jianqi, akan membawa orang-orang yang diselenggarakan oleh Liga Destruksi Dunia ke klan naga. Alasan mengapa dia tidak berbicara setelah dia muncul adalah bahwa Liao Chaohan juga melihat Lin Ming dengan hati-hati. Pada saat ini, ketika dia selesai melihat Lin Ming, dia berkata, "Sungguh menakjubkan bahwa kaum muda dapat memiliki kekuatan 9 lapisan kondensat gas. Tetapi bahkan jika Anda seorang jenius, Anda tidak bisa mengalahkan anak saya. Bagaimana Anda mengalahkan anak saya? Saya sangat penasaran." Berbicara tentang hal ini, Liao Chaohan juga memandang Lin Ming dengan keingintahuan yang ekstrim di matanya. Lin Ming terlalu malas untuk memperhatikan hal-hal ini. He Hums dengan dingin, "Liao Chaohan, sebagai wakil pemimpin Sekte Qingcheng, 6 sekte utama, Anda berkolusi dengan Anti-World League untuk membawa monster Liga Dunia ke klan naga. Anda tidak memiliki keberanian memusnahkan klan naga." Petik 1. Pada mendengar ini, Liao Chaohan tertawa pada awalnya, lalu wajahnya tenggelam dan dia berkata, "Sekarang aku tahu mengapa kamu bisa mengalahkan anakku, karena keberanianmu. Dalam menghadapi wakil kepala sekolah-sekolah Qingcheng, Anda berani mempertanyakan. Hanya untuk keberanian Anda, ada beberapa orang di dunia." Setelah jeda, Liao Chaohan sangat jujur dan berkata, "Ya, saya membawa monster yang diselenggarakan oleh Anti-Dunia Alliance. Tujuan saya datang ke sini sangat sederhana. Saya membunuh denyut naga dan mendapatkan denyut naga. Kemudian tutup pulsa naga di bawah Gunung Qingcheng. Dalam 10 tahun, Gunung Qingcheng akan menjadi surga yang sama dengan Gunung Kunlun. Pada saat itu, 6 sekte utama harus dipimpin oleh Qingcheng Sect." Petik 1. Lin Ming juga tidak bisa menahan tertawa, "Kamu jujur, tapi sayang sekali kamu hanya melamun." Petik 1. Apakah itu melamun atau tidak, kamu akan segera tahu. Petik 1. Segera setelah suaranya jatuh, dia melihat kilatan cahaya dingin di mata Liao Chaohan. Mulutnya juga terbuka sedikit, wah, dan saat berikutnya cahaya terang terbang keluar dari mulutnya. "Yah. Apakah ini pedang terbang?" Lin Ming terkejut. Hanya pada saat inilah pedang terbang yang sangat cepat ini telah diikat ke Lin Ming seperti tali. Pedang terbang yang kuat. Petik 1. Pada saat itu, Lin Ming merasa bahwa semua napas di tubuhnya diblokir. Dalam sekejap, metode pernapasan mulai bekerja, dan kecepatan operasi sangat lambat. Dibandingkan dengan sebelumnya, ratusan kali lebih lambat. Tentu saja, Lin Ming tahu bahwa dengan pengoperasian metode pernapasan, ia masih bisa menyingkirkan pedang terbang, tetapi butuh waktu. Dalam perasaan Lin Ming, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam atau lebih. Tampaknya Liao Chaohan sangat percaya diri dalam pedangnya terbang dan tidak berniat untuk melawan Lin Ming segera, yang secara alami memberikan waktu Lin Ming. Benar saja, Liao Chaohan mengatakan, "Jangan buang usaha Anda, anak laki-laki. Pedang saya terbang adalah pedang roh. Ia memiliki semangat. Bahkan jika prajurit semangat terikat, ia tidak bisa membebaskan. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa aku tidak akan mengambil hidup Anda untuk saat ini, karena Anda memiliki setengah dari naga ki dalam tubuh Anda." Petik 1. Pada titik ini, Liao Chaohan mengambil melihat wajah pucat panjang Sueni dan berkata, "Anda juga memiliki setengah dari naga ki dalam tubuh Anda. Anda dapat yakin bahwa saya akan segera mentransfer naga ki dalam tubuh Anda dan membantu Anda menyingkirkan itu." Petik 1. Mendengar kata pelepasan, panjang wajah Sueni memucat sejenak. Tubuhnya bergetar sedikit, dan dia tampaknya akan berdiri goyah. "Ayo pergi." Petik 1. Pada saat ini, Liao Chaohan berhenti bicara omong kosong, mendorong Lin Ming, dan kemudian melangkah maju untuk memimpin jalan. Lin Ming perlu waktu untuk menjalankan metode pernapasan, sehingga ia hanya bisa mengikuti saat ini.
kau tidak akan mengikuti. Petik 1. Meskipun Liao Chaohan sedang berjalan di depannya, ia juga bisa tahu apa yang terjadi ke Lin Ming belakangnya. Ketika ia melihat Panjang Sueni dan Leng Lingxiang, dia ragu-ragu sejenak dan tidak bisa membantu minum. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain untuk menjaga. Pada saat ini, di sudut tidak jauh, Wu Sunyi dan Wu Lianzong secara alami melihat adegan ini sangat jelas. Wu Lianzong mulai terlihat sedikit cemas dan berkata, saya tidak berharap bahwa bahkan wakil kepala Kinceng Sekte tergabung dalam hal ini naga pulsaki. Ada kesulitan sekarang. Petik 1. Untuk sementara waktu, Wu Merokok Yi juga tidak bisa membantu mengerutkan kening. Memang benar bahwa kekuatan Lin Ming sangat jelas baginya. Namun, bahkan dengan kekuatan Lin Ming, Liao Chaohan menundukkan sejenak. Jika dia memakan waktu lama Sueni pergi, itu akan menjadi hasil yang sama. Tapi dia juga tahu bahwa, dalam hal apapun, dia harus mendapatkan naga Qi, karena hal tersebut terkait dengan apakah orang tuanya bisa menghidupkan kembali. Selain itu, ia juga merasa bahwa kesempatannya akhirnya datang untuk membantu dan menyelamatkan Lin Ming. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Liao Chaohan adalah, dia jelas tahu bahwa risiko ini, dalam hal apapun, dia harus menerimanya. Kakek Lianzong, mari kita ikuti. Petik 1. Segera, Wu Sunyi juga mengatakan, juga tanpa ragu sedikit pun sekejap, menuju arah Lin Ming beberapa orang untuk menindaklanjuti. Pada saat ini, Liao Chaohan sudah memasuki halaman. Ketika Lin Ming mengikutinya, ia melihat banyak orang tergeletak di tanah. Jumlah mereka tampaknya setidaknya 100. Di antara mereka adalah tua ketiga dan tua keempat. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga melihat bahwa orang-orang ini semua diracuni. Setelah melihat dari dekat, Lin Ming tidak merasa bahwa itu adalah kepala klan Panjang. Memang, di antara begitu banyak orang, 3 tetua klan lama tampaknya menjadi yang tertua. Lin Ming, Anda memiliki hari ini juga. Petik 1. Pada saat ini, sosok terlihat di Lin Ming dengan dingin dan pembunuh di matanya. Orang ini adalah Liao Jianqi yang diselamatkan oleh pedang cilin. Lin Ming, Anda berada di tangan saya. Hari ini, kamu akan mati. Ketika ia datang ke Lin Ming, cahaya dingin di mata Liao Jianqi melintas. Saya pertama kali mengambil pulsa naga dari tubuh Anda, lalu memotong tangan dan kaki, dan kemudian memotong sepotong daging dengan sepotong meski begitu, sulit. Untuk menghilangkan kebencian saya. Petik 1. Bab 788. Memang benar bahwa dia dikalahkan oleh Lin Ming sebelumnya. Di depannya, Lin Ming hanya menghancurkan pedang terbangnya. Bahkan Lin Ming menikamnya dengan keahlian terbesarnya, yaitu lampu pedang 3 titik. Terlebih lagi, jika bukan karena penampilan pedang cilin, dia akan mati di tangan Lin Ming. Ini adalah pertama kalinya dia menemui semua hal ini ketika dia sudah sangat tua. Menurutnya, Lin Ming telah memalukannya yang tak terhapuskan. Hanya dengan membunuh Lin Ming dengan kejam, bisakah dia menyingkirkan roh jahatnya? Sejenak, Lin Ming terlalu malas untuk memperhatikan gosok gigi Liao Jianqi. Memang, dia bekerja keras pada metode pernapasan di tubuhnya. Meskipun, pada saat ini, kecepatan operasi metode pernapasan sangat lambat. Pada saat ini, melihat Lin Ming, Leng Lingxiang dan Long Sueni jatuh ke tangan Liao Chaohan dan ayah dan putra Liao Jianqi, sang penatua ketiga dan penatua keempat jatuh ke tanah. Untuk sesaat, suasana hati mereka tidak sedikit rumit. Memang, di satu sisi, 3 berharap bahwa Lin Ming akan mengalahkan Liao Chaohan dan Liao Jianqi, dan kemudian mereka akan diselamatkan. Tetapi di sisi lain, mereka berharap bahwa ayah dan putra Liao Chaohan dan Liao Jianqi lebih baik hanya memberikan Lin Ming dan membunuhnya secara langsung. Masuk. Petik 1. Pada saat ini, wajah Liao Chaohan tampaknya memiliki sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Dia berkata kepada Lin Ming dan Long Sueni. Secara alami,
Pada saat ini, Lin Ming juga berada dalam ketakutan sekecil apapun. Dia tidak butuh Long Xueni dan langsung pergi ke rumah. Leng Lingxiang ditinggalkan di luar oleh Liao Jianqi. Melihat Lin Ming masuk, Leng Lingxiang tidak tahu apakah dia bahagia atau khawatir. Di satu sisi, dia tidak dapat dijelaskan berharap bahwa Lin Ming tidak akan benar-benar mati di tangan Liao Chaohan dan Liao Jianqi. Di sisi lain, dia berharap sesuatu akan terjadi pada Lin Ming, sehingga dia bisa menyingkirkan Lin Ming. Bang, saat ini, pintu tertutup rapat. Segera setelah pintu tertutup, Liao Chaohan tidak bisa menahan tertawa. Aku akan mendapatkan denyut nadi naga. Dengan denyut naga-naga, aku akan tak terkalahkan. Sekte Qingcheng akan menjadi milikku, dan seluruh dunia akan menjadi milikku. Petik 1. Selamat, Ayah. Aku akan memiliki seluruh dunia. Wajah Liao Jianqi juga penuh sukacita. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dan memarahinya secara diam-diam. Dia juga memiliki seluruh dunia dan tidak takut diserang oleh penggemar. Melihat jijik Lin Ming di wajahnya, senyum Liao Chaohan berkumpul. Dia memandang Lin Ming dengan dingin dan berkata, "Bocah, aku akan memberitahumu bahwa tidak masalah. Siapapun yang dapat memiliki semangat naga Vena setara dengan memiliki semangat seluruh negara Cina. China telah menjadi negara besar selama ribuan tahun. Betapa kuatnya apakah roh besar ini? Ketika saya memiliki Key of Dragon dan Ki dari seluruh Cina, saya dapat menaklukkan seluruh dunia, haha." Pada titik ini, Liao Chaohan tampaknya memiliki mimpi yang menjadi kenyataan, tertawa lagi. Lin Ming tidak bisa menahan senyum dengan dingin dan berkata, "Aku benar-benar melamun. Aku akan menunggu sampai kamu bisa mengeluarkan naga ki di tubuhku." Haha. Petik 1. Memang benar bahwa pada saat ini, Lin Ming ingin melihat bagaimana Liao Chaohan mengeluarkan Dragon Ki di tubuhnya. Metode pernapasan di tubuhnya bukan vegetarian. Pada saat itu, mungkin bisa menyerap setengah dari napas Liao Chaohan pada gilirannya. Pada saat itu, akan ada permainan yang bagus. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Liao Chaohan tampaknya jijik untuk berdebat dengan Lin Ming. Lalu dia berkata, "The Dragon Ki di tubuhmu bukan milikmu. Aku ingin mengeluarkannya. Itu semudah telapak tangan." Adapun, pada titik ini, Liao Chaohan memandang Long Xueni. Untuk sesaat, matanya menunjukkan warna yang aneh, dan dia berkata, "Adapun mengambil naga-naga di tubuhnya, harus berupaya, hehe." Berbicara tentang ini, sejenak, Liao Chaohan tertawa, sedikit perak berayun. Melihat ini, wajah Long Xueni sama putihnya dengan salju. "Liao Jianqi, apa yang ingin kamu lakukan?" Lin Ming mengerutkan kening sebentar, dan cahaya dingin di matanya melintas, "Long Xueni adalah wanita saya. Jika Anda berani memindahkan pikiran Anda, saya, Lin Ming, akan membuat keluarga Anda mati, kehilangan anak-anak dan cucu mereka, dan membunuh setiap inci rumput." Haha, mendengar ini, Liao Chaohan menertawakan, dan memandang Lin Ming dengan jijik di matanya, "Aku belum tua, dan aku sangat kejam." Kemudian wajahnya tenggelam dan Liao Chaohan berkata, "Oke, aku akan mulai denganmu dulu." Petik 1. Dengan itu, dia tiba-tiba berkata pada Long Xueni, "Long Xueni, jika Anda benar-benar tidak bisa melihatnya lagi, Anda dapat meminta saya untuk mengeluarkan naga ki di tubuh Anda terlebih dahulu. Dengan cara ini, ketika saya mengeluarkan naga itu ki di tubuh bocah ini lagi, dia akan merasa lebih baik." Petik 1. Sejenak, Long Xueni tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Liao Chaohan. Lin Ming tidak bisa sedikit mengerutkan kening. Untuk sesaat, dia memiliki perasaan buruk di hatinya. Pada saat ini, Liao Chaohan tidak lagi berbicara, dia melihat telapak tangannya berbalik, seolah-olah jugling, tangannya muncul 18 lebih dari 10 cm besi panjang. Yah, apa yang harus dilakukan? Untuk sesaat, perasaan buruk pada hati Lin Ming menjadi lebih kuat. Memang,
dia berpikir bahwa Liao Chao-han akan langsung mengambil Dragon Ki dari tubuhnya, dan kemudian dia bisa mengambil kesempatan untuk menggunakan metode pernapasan untuk mengambil napas dari tubuh Liao Chao-han. Tapi sekarang sepertinya ini bukan masalahnya. Melihat wajah Lin Ming menjadi agak jelek, Liao Chao-han tidak bisa menahan tertawa. Jangan khawatir, nak, kamu akan segera tahu apa yang ingin aku lakukan. Sebelum suara kata jatuh, kuku di telapak tangan Liao Chao-han terbang keluar. Dengan sedikit suara, kuku menembus tubuh Lin Ming. Sehat. Untuk sesaat, wajah Lin Ming berubah. Memang benar bahwa Lin Ming memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang asupan-asupan tubuh manusia. Tempat di mana tinder kuku besi adalah salah satu akupoin fatal di tubuh manusia. Dalam sekejap, rasa sakit yang tajam juga tersapu dari bagian ini, yang membuat wajah Lin Ming berubah. Ketika dia menyikat, wajahnya berubah putih tanpa sadar. Dahi, waktu instan, keringat dingin juga seperti hujan. Tetapi saat berikutnya, ketika Lin Ming menggigit giginya, dia tahan dengan rasa sakit. Kemudian dia memandang Liao Chao-han dengan dingin dan berkata perlahan, "Itu bagus. Saya selalu menyiksa lawan saya. Saya tidak berharap bahwa saya akan memiliki hari ini. Liao Chao-han, Anda sebaiknya berharap bahwa Anda tidak jatuh ke tangan saya. Kalau tidak, sarana saya pasti akan membuat Anda tak terlupakan selamanya." Petik 1. Yah, aku mengalami marah. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming masih berani mengancam saat ini, Liao Chao-han tidak bisa menahan huming. Wah, wah. Saat berikutnya, saya mendengar 3 suara berturut-turut. Kotoran, kotoran. Dalam sekejap, ada 3 paku besi yang menembus 3 acu points mematikan lainnya di tubuh Lin Ming. Pada saat ini, Liao Chao-han berhenti dan memandang Lin Ming, seolah-olah dia ingin melihat sedikit pengajuan dari wajahnya. Tapi sudah jelas bahwa dia kecewa. Meskipun otot-otot di wajah Lin Ming tampaknya terdistorsi tak terkendali, ekspresi Lin Ming tetap tidak berubah, dingin dan keras, dan matanya melintas. "Bocah, aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu pegang, ya." Liao Chao-han sekali lagi ham yang dingin, dan kemudian, wah-wah, suatu ledakan suara kosong akan berdering. Kali ini, masing-masing ada 10 paku, ke dalam 10 acu points mematikan di tubuh Lin Ming. Bab 789. Dengan 10 paku yang menusuk ke tubuhnya, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan bahwa tubuhnya akan berantakan pada saat berikutnya. Meskipun keringat dingin membasahi pakaiannya, Lin Ming masih mengepalkan giginya dan tidak membuat suara. Sebaliknya, Lin Ming sangat senang. Memang, ketika 10 paku ditindas ke dalam tubuh, kecepatan metode pernapasan dalam tubuh juga dipercepat, puluhan kali lebih cepat, yang dapat dibandingkan dengan levelnya yang biasa. Pada saat ini, dia tahu bahwa waktu baginya untuk membebaskan diri dari pedang terbang sangat disingkat. Dalam perasaannya, selama dia memiliki sekitar 10 menit, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas semua napas di tubuhnya. Pada saat itu, ia akan dapat membebaskan diri dari belenggu pedang terbang. Meskipun Lin Ming bahagia di hatinya, saat ini, dia terlihat mengerikan di permukaan. Setidaknya dalam pendapat Long Xueni, Lin Ming benar-benar menderita dari semacam penyiksaan yang tidak manusiawi saat ini. Memang benar bahwa dengan 14 paku yang menembus ke dalam tubuh Lin Ming, darah 14 bagian ini meresap keluar, dan kecepatannya cukup cepat. Pendapat panjang Xueni, hanya dalam beberapa detik, Lin Ming seperti pria darah. Bahkan, apa yang paling khawatir Xueni paling banyak adalah ekspresi Lin Ming saat ini. Otot-otot wajah telah sepenuhnya dipelintir, dan dia hampir tidak bisa melihat fitur wajah yang lengkap. Dan di wajah Lin Ming, pembuluh darah juga disorot, seperti cacing tanah. Bahkan Lin Ming, yang memiliki kekuatan besar, dalam situasi seperti itu setelah 14 paku menembus tubuhnya. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya metode pembuatan kuku Liao Chao-han menusuk tubuhnya. "Aku tidak berharap bahwa tulangmu sangat keras.
Petik 1. Pada saat ini, ia melihat bahwa total 14 paku telah menembus ke dalam tubuh Lin Ming, tetapi Lin Ming masih tidak membuat suara. Untuk sesaat, Liao Caohan agak terkejut, tetapi kecelakaan itu tidak disengaja, dan nadanya penuh dengan ejekan. Kemudian dia melihat 4 paku terakhir yang tersisa, dan juga melirik Long Xueni dengan sengaja. Benar, Panjang Xueni berseru, hentikan. Memang, menurut pendapatnya, setelah 4 paku terakhir ditusuk ke dalam tubuh Lin Ming, adalah Lin Ming masih hidup. Kenapa kamu akhirnya tahu memohon padaku? Haha. Gerakan tangan Liao Caohan, lalu juga makan, tidak bisa menahan tertawa. Kemudian dia melirik ke atas dan ke bawah di Long Xueni, terutama di dadanya selama beberapa detik. Tindakan ini, bukan dari Let Long Xueni menakut-nakuti, bahkan jejaknya secara tidak sadar mundur. Tetapi pada sekilas tragedi Lin Ming, dia masih menggertakkan giginya dan berkata kepada Liao Cao, Anda sebaiknya mengambil Dragon Key di tubuh saya terlebih dahulu. Petik 1. Mendengar ini, Liao Caohan secara alami menunjukkan senyum di wajahnya dan sedikit mengangguk. Kemudian dia mendekati Long Xueni beberapa langkah, dengan postur yang akan dia mulai. Ayah. Pada saat ini, Liao Jianqi tiba-tiba berkata, Ayah, sejak Long Xueni adalah wanita Lin Ming, bisakah kau membiarkanku datang lebih dulu, dan kemudian ayah akan mengambil Dragon Key di tubuhnya. Petik 1. Sehat. Tidak dapat membantu tetapi wajah Liao Caohan menunjukkan jejak ketidaksenangan dan tatapan di Liao Jianqi. Ayah. Liao Jianqi juga menjelaskan, Lin Ming telah membuatku merasa malu yang paling memalukan yang pernah kulihat. Jika bukan karena darah naga di tubuhnya, aku akan memotong dagingnya satu persatu. Sejak Long Xueni adalah wanitanya, saya akan menagih minat terlebih dahulu. Petik 1. Setelah itu, Liao Jianqi melihat Liao Caohan dengan ekspektasi. Melihat ini, Liao Caohan mengangguk tanpa ragu sejenak, Oke, tapi jangan terlalu kejam. Aku akan mengambil Dragon Key dari tubuhnya nanti. Petik 1. Terima kasih ayah. Untuk sesaat, Liao Jianqi tidak bisa merasa sangat senang dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat Long Xueni, wajahnya tenggelam, menunjukkan tampilan yang suram dan berkata, Panjang Xueni, jangan salahkan saya. Jika Anda menyalahkan saya, Anda hanya bisa menyalahkan Anda untuk menjadi seorang wanita Lin Ming. Kau, apa yang ingin Anda lakukan? Di depan Liao Jianqi, dia tiba-tiba terlihat sangat suram. Untuk sesaat, Panjang Xueni bahkan lebih takut, dan punggungnya sudah dekat dengan dinding. Sekarang, ia telah mundur. Pada saat ini, Liao Jianqi melanjutkan, Haha, apa yang akan saya lakukan tentu saja, itu untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan lepaskan pakaian Anda pertama. Petik 1. Kau, sejenak, Panjang Xueni tertegun, dan matanya menunjukkan kepanikan yang lebih besar. Tanpa sadar, ia memandang Lin Ming, tapi dia tidak peduli. Dia berteriak, Lin Ming, Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak membuat respon apapun. Matanya masih tertutup dan ia tampaknya menderita banyak. Bahkan, saat ini, Lin Ming memiliki persepsi yang jelas tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Tentu, dia juga tahu apa yang ingin Liao Jianqi lakukan untuk Panjang Xueni. Tentu, ia mendengar lama menangis Xueni untuk bantuan. Tapi saat ini, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Meskipun kecepatan metode pernapasan telah meningkat banyak, masih membutuhkan dia beberapa menit untuk membebaskan diri dari ikatan pedang terbang. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Melihat berteriak Panjang Xueni ke Lin Ming bantuan, Liao Jianqi tidak bisa membantu tertawa. Panjang Xueni, anak ini sudah mati sekarang. Jangan berpikir ia akan menyelamatkan Anda. Jadi sekarang, apakah Anda menanggalkan pakaian Anda sendiri? Atau apakah saya melakukannya? Haha, jika saya telah melakukannya, itu akan jauh lebih kasar. Petik 1. Kemudian Liao Jianqi datang beberapa langkah lebih dekat dengan Panjang Xueni.
Begitu ia mengulurkan tangan, dia bisa menahan Lama Sueni. Liao Jianqi, jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan mati. Pada saat ini, Panjang Sueni tahu bahwa Lin Ming tidak bisa menyelamatkannya. Dia akan hancur oleh Liao Jianqi. Sebaliknya, dia pergi keluar dan mengatakan dengan kata Liao Jianqi demi kata. Tampaknya Liao Jianqi marah oleh kata-kata ini. Tiba-tiba ia mengambil Panjang pergelangan Sueni dan berkata dingin. Panjang Sueni, apa kau? Jangan Anda memiliki naga ki dalam tubuh Anda. Sayang sekali bahwa naga ki dalam tubuh Anda hanya bisa menahan orang naga, dan itu berguna bagi saya. Ini lelucon besar yang ingin aku mati. Anda seorang wanita Lin Ming. Aku bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Petik 1. Sebelum kata-kata jatuh, tangannya tiba-tiba serangan di dada Panjang Sueni, dan ia adalah tentang untuk merobek pakaian di tubuh Panjang Sueni langsung. Tapi tiba-tiba, jeritan keluar dari mulutnya. Dengan jeritan, seluruh tubuhnya juga terbang terbalik. Jianqi. Untungnya, reaksi Liao Chaohan adalah cepat. Dengan jeritan kejutan dan kilatan bentuk tubuh, ia pergi untuk menangkap Liao Jianqi. Jika tidak, Liao Jianqi akan telah terluka parah jika ia memukul dinding. Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? Liao Chaohan menangkap dia pada saat ini. Liao Jianqi tidak tahu apa yang terjadi. Bab 790. Liao Jianqi tidak tahu apa yang terjadi, dan Liao Chaohan tidak tahu. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku harus bertanya apa yang terjadi. Bagaimana Anda tiba-tiba terbang keluar? Jika aku tidak tertangkap Anda dengan cepat, Anda akan terluka sekarang. Petik 1. Ini, sejenak, Liao Jianqi menjadi lebih bingung. Dia menatap Lama Sueni dan alami tahu bahwa itu tidak Lama Sueni yang telah melakukannya. Lalu ia memandang Lin Ming dan tahu bahwa Lin Ming tidak bisa tiba-tiba memukulnya. Ada apa yang Anda katakan? Untuk sesaat, Liao Chaohan tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Matanya seperti listrik, dan ia tidak menemukan tokoh-tokoh lain di ruangan kecil. Pada saat ini, Liao Jianqi juga mengerutkan kening dan berkata, ayah, ini adalah hal yang aneh. Saya akan memulai dengan Panjang Sueni sekarang, tapi tiba-tiba, kekuatan besar datang dari sini dan mengangkat saya. Petik 1. Dengan itu, Liao Jianqi melihat ke kirinya. Masih ada setengah angka di sini. Kemudian Liao Chaohan juga tampak di masa lalu, dan melihat cahaya dingin di matanya berkedip. Dia telah melihatnya selama lebih dari 10 detik, dan dia juga menemukan apa-apa. Sebagai usaha terakhir, ia berkata kepada Liao Jianqi, saya pikir Anda sudah meninggalkan bayangan dalam pikiran Anda setelah kalah Lin Ming, dan tiba-tiba Anda telah membuat beberapa langkah yang aneh. Pergi dan mendapatkan Panjang Sueni. Diperkirakan bahwa bayangan psikologis Anda akan setengah lebih baik. Petik 1. Untuk sesaat, Liao Jianqi hanya bisa menerima ide ini. Kemudian ia mengarahkan matanya pada Panjang Sueni lagi. Apa yang mereka lakukan tidak tahu adalah bahwa ada dua orang lain di rumah selain Lin Ming, Panjang Sueni, Liao Chaohan dan Liao Jianqi. Kedua orang secara alami Wu Sunyi dan Wu Lianzong. Keduanya dalam keadaan tembus pandang. Baik Liao Chaohan atau Liao Jianqi memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Akibatnya, mereka berdua memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Untuk situasi Lin Ming pada saat ini, mereka secara alami tahu dengan jelas. Bahkan, menurut mereka, selama tubuh Lin Ming masih penuh naga ki, Liao Chaohan dan Liao Jianqi tidak akan mengambil hidup Lin Ming untuk saat ini. Tentu saja, beberapa saat yang lalu, ketika mereka tiba-tiba belajar bahwa Lin Ming juga memiliki naga ki dalam tubuhnya, mereka sangat terkejut meskipun naga ki diserap dari tubuh Panjang Sueni ini. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan yang tak bisa dijelaskan di Lin Ming. Mereka berpikir bahwa Lin Ming tidak akan seperti ini, dan mereka benar-benar ditanam di tangan ayah dan anak.
Tapi selanjutnya, ketika Liao Jianqi ingin melakukan sesuatu untuk Panjang Sueni, Wu Sunyi tidak bisa melihatnya lagi dan akhirnya memilih untuk melakukannya. Tentu saja, Wu Sunyi juga tahu bahwa ia mengambil risiko tertentu dalam langkah tersebut. Karena ayah dan anak memiliki kekuatan semangat setengah langkah, meskipun kekuatan dan Wu Lianzong tidak rendah, tapi dibandingkan dengan ayah dan anak, mereka masih sedikit lebih lemah. Pada saat ini, melihat bahwa Liao Chaohan dan Liao Jianqi tidak menemukan keberadaan mereka sendiri, Wu Sunyi secara alami lega. Namun, ketika ia melihat Liao Jianqi, dia tidak menyerah dan masih harus berjuang melawan Panjang Sueni. Wu Sunyi benar-benar marah. Dia ingin membunuh Liao Jianqi sejenak, dan dia memiliki semua pikirannya. Ketika dia hendak memulai, Wu Lianzong berhenti dan menggelengkan kepalanya sedikit. Yila, Saat itu, dengan suara Yila, sebuah jeritan juga diikuti. Ketika Wu Sunyi tetap matanya, ia tiba-tiba meledak menjadi kemarahan. Memang, saat ini, saya melihat bahwa Liao Jianqi telah membuat bergerak dan melepas lengan Panjang Sueni ini. Hewan. Petik 1. Kemarahan dalam hati Wu Sunyi ini tidak bisa terkendali, dan Wu Lianzong tidak bisa menghentikannya, jadi dia akan melakukannya. Sehat. Namun, pada saat ini, wajahnya sedikit berubah, dan gerakannya juga berubah. Kemudian dia secara tidak sadar melihat ke arah Lin Ming. Benar saja, dia melihat bahwa Lin Ming telah membuka matanya. Cahaya dingin di matanya melintas. Untuk sesaat, dia juga memiliki momentum besar dan niat membunuh. Bahkan ketika dia melihat bahwa Lin Ming menonton Liao Jianqi, dia akhirnya berkata, "Liao Jianqi, kamu berani menyentuh wanitaku. Hari ini, kamu pasti akan mati." Petik 1. Melihat Lin Ming tiba-tiba membuka matanya dan membuka mulutnya, Liao Chaohan juga tertegun sejenak. Lalu dia dengung dengan dingin, "Tulangmu sangat keras, bagus. Aku akan membantumu sekarang." Di akhir kalimat, satu-satunya 4 paku yang tersisa di tangannya akan menembak di Lin Mingji. Tapi tiba-tiba, wah, ledakan udara pecah. Ini, Liao Chaohan melihat adegan seperti itu, pertama kali tidak bisa membantu tetapi terkejut untuk berubah warna. Memang, pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas. Beberapa saat yang lalu, semua 14 paku yang menusuk ke tubuh Lin Ming keluar dari tubuhnya. 4 dari mereka menembaknya. 10 lainnya lepas landas dan ditembak di Liao Jianqi. Untuk sesaat, Liao Chaohan tidak bisa berpikir banyak tentang mengapa Lin Ming dapat memaksa 14 paku besi pada saat yang sama. Dengan ham yang dingin, ia dengan mudah menghindari 4 kuku besi. Sama seperti dia akan memberikan tangannya ke Lin Ming, tiba-tiba teriakan, keluar. Buruk. Untuk sesaat, wajah Liao Chaohan juga berubah. Benar saja, ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Liao Jianqi kesakitan. Pada saat itu, 5 paku besi pergi ke tubuh Liao Jianqi. Untuk sesaat, saya melihat wajah Liao Jianqi menjadi pucat dan dahinya sedingin hujan. Jianqi. Untuk sesaat, Liao Chaohan tidak bisa membantu berseru. Memang benar kuku besi ini kuat. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Ini ditempa dari besi terdingin di dunia. Ini juga dilapisi dengan berbagai racun. Setelah dipukul oleh paku besi ini, seluruh tubuh tidak bisa bergerak segera. Seluruh tubuh sangat menyakitkan. Saya ingin bunuh diri segera. Bahkan, justru karena ini bahwa ketika semua 14 kuku telah menembus ke dalam tubuh Lin Ming bahkan tidak mendengus, jadi dia harus melihat Lin Ming dengan sedikit rasa hormat. Setelah seru, Liao Chaohan tidak khawatir tentang Lin Ming sejenak. Dia datang ke Liao Jianqi dengan vas giok putih di tangannya. Kemudian dia mencurahkan pil dan segera memasukkannya ke mulut Liao Jianqi. Pil itu jatuh ke perutnya, dan wajah Liao Jianqi sedikit lebih baik. "Bocah, kamu sudah mati, kamu." Kemudian Liao Chaohan memalingkan kepalanya dan menatap Lin Ming dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Namun,
Begitu dia mengertakkan giginya, dia tertegun. Untuk sesaat, dia juga menunjukkan ekspresi seperti hantu. Melihat Lin Ming, dia tidak percaya apa yang terjadi. Memang, dia melihat bahwa Lin Ming tidak hanya berdiri, tetapi juga kehilangan pedang roh yang terikat padanya. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa pedang roh ditahan oleh Lin Ming. Alasan mengapa pedang ini disebut Spirit Sword adalah bahwa ia memiliki semangat. Hampir merupakan hewan peliharaan yang disimpannya selama lebih dari 20 tahun. Hewan peliharaan semacam ini hanya mematuhi perintahnya. Siapapun yang menyentuh itu akan terluka. Bukan kecelakaan. Tapi sekarang, pedang rohnya, seperti hewan peliharaan, tidak hanya melepaskan Lin Ming, tetapi juga diadakan oleh Lin Ming tanpa gerakan apapun. Untuk sesaat, Liao Chaohan tidak terkejut. Bersenandung. Kemudian, dia tidak peduli. Dia memberikan ham yang dingin untuk mengambil kembali pedang roh. Tapi, biarkan dia merasa lebih kaget terjadi, dia secara tak terduga dan pedang roh ini kehilangan induksi. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.